Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Apa kabarnya? How are you? Fine. So, alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Ishak Iskandar yang telah memudahkan saya untuk bersilaturahmi dengan jamaah di sini. Sedikit gambaran dulu, Pak Ishak Iskandar juga sama-sama di Seattle, right? Kita juga di sana ada pengajian orang-orang Indonesia juga. Saya tinggal sekarang di kota Redmond namanya, salah satu kota di wilayah Washington State. Jadi ada dua, ada Washington State, ada Washington DC. Washington DC itu ibu kota. Right? Dari tempat saya ke Washington DC, kalau naik mobil itu 5 hari, right? Jauh. Jadi di Amerika ini kita bisa naik darat, right? Selama 5 hari, 6 hari. Nah, kita kan kalau dari ke Aceh kemana mesti lewat pulau, harus naik ferry. Di Amerika enggak, bisa dari tempat saya ke New York itu darat semua, right? Sebelum saya jelaskan bahwa Islam diakui the fastest growing religion, agama yang paling pesat penyebarannya, right? Nah, sebelum saya menjelaskan apa sebabnya, pertama, Amerika ini dan di Barat secara umum itu seperti rumah sakit. Rumah sakit itu biasanya apa? Gedungnya bagus, tapi yang tinggal siapa? Orang-orang sakit. Ya, sakit jiwa maksudnya. Saya kerja di penjara sebagai imam, jadi ada seorang napi, dia keluar masuk penjara karena dia pengedar narkoba. Ketika saya tanya, siapa pembelinya? Who your customers? Oh, dokter, insinyur, anggota DPR. Jadi mereka memiliki segala sesuatu tapi kosong. Jalan keluarnya apa? Narkoba, minum. Gitu kan? Ya. Kemudian orang Amerika ini kebanyakan tidak beragama. Jadi kalau kita baca sekarang dunia Amerika Barat itu, mereka adalah yang paling pesat meninggalkan agama. Makanya gereja-gereja kosong. Di tempat saya ada 3 gereja jadi masjid. Right? Karena gereja itu kalau orang bangun gereja tetap milik dia, milik yang bangun itu. Kalau kita enggak kan, ini masjid dibangunkan, misalnya yang bangun seorang saja, tetap bukan milik dia kalau sudah selesai. Right? Wa annal masajida lillah, masjid is belong to Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak ada orang jual masjid. Pernah dengar ada jual masjid dilemparin batu? Kalau gereja tidak. Right? Buat apa gereja? Saya bangun gereja kosong misalnya, jual saja. Right? Kenapa gereja kosong? Karena banyak sebabnya. Di antaranya agama yang mereka anut itu tidak bisa menjawab tantangan zaman. Right? Nanti kita jelaskan. Nah, sekarang apa faktor-faktor yang membuat mereka itu interesting in Islam, masuk Islam? Yang pertama adalah the power of Quran, kehebatan Quran. Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashyam mutasaddian min khasyatillah." Andaikan Quran diturunkan di atas gunung, gunung akan goncang. Coba katanya jatuhkan jutaan Quran, akan goncang kan? Bukan Quran yang ada di kertas itu, maksudnya isinya. Karena Quran yang turun kepada sahabat
Samakah dengan Quran sekarang? Sama kan? Right? Quran yang telah merubah manusia yang primitif, uncivilized, menjadi manusia yang beradab, right? Dan waktu yang singkat sudah bisa menguasai Romawi, Persia. That's the power of Quran. Right? Karena kadang-kadang kita ini baca buku sampai kita menangis karena menyentuh hati kita. Meskipun banyak di dalamnya yang not make sense, ya, tapi menangis kita. Ada lagi buku, right? Buku sains. Jadi otak kita itu menerimanya. Wah, hebat nih buku. Tapi tidak menyentuh hati. Quran adalah sebuah kitab yang seharusnya menyentuh hati dan otak. That's Quran. Right? Makanya ada sebuah ayat yang awalnya sama, akhirnya lain. Afala yatadabbaruna al-Quran, right? Am ala qulubin akfaluha. Allah kayak marah. What's wrong with you? Kenapa kamu tidak mentadaburi Al-Quran? Apakah karena hatimu tertutup? Tertutup. Ayat yang lain, afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapa kamu tidak mentadaburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan Quran bukan dari Allah, pasti akan ditemukan apa? Kontradiksi kan? Untuk menemukan kontradiksi perlu menggunakan otak. Right? Dari Quran, kitab yang seharusnya menyentuh hati dan otak. Saya tanya sekarang, di Indonesia ini Al-Quran itu menyentuh hati kebanyakan atau otak? Jawab. Otak. Hanya otak, gak hati. Karena banyak orang yang baca Quran salah 5 waktu tapi korupsi, nipu. Malah yang sedih, yang paling rusak ketika saya nggak tahu benar atau tidak, di Departemen Agama. Departemen Agama, lulusan IAIN, lulusan mengerti agama. Tapi kenapa kok mudah orang berbuat korupsi? Karena Quran tidak menyentuh hatinya, menyentuh otak. Jadi logically, scientifically dia menerima Quran itu firman Allah, tapi tidak menyentuh hati. Right? Nah, sahabat lain Quran itu menyentuh hati. Nanti saya ceritakan orang Amerika itu menyentuh hati dia. Right? Oleh karena itu di Dallas dulu ada seorang guru. Dia minta muridnya untuk nulis tulisan tentang bahaya rokok. Yang menang siapa? Student Muslim. Baik semua. Muslim namanya Ahmad. Dia nulis tentang bahaya rokok, pengaruhnya terhadap jantung, kanker, sebagainya. Tapi dia merokok. Tapi dia apa? Merokok. Scientifically dia mengakui rokok itu bahaya, tapi tidak nyentuh hatinya. Padahal lagi rokok gini, ayahnya pulang, matikan langsung. Takwa ini. Right? Nah, makanya di antara doa Nabi, right? Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu baina wa baina ma'siyati. Allah berikanlah dalam hatiku rasa takut, khasyah. Right? Sayadzakkaru may yakhsha. Hanya orang yang ada rasa takut kepada Allah SWT. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun kepada Fir'aun, apa kata Allah? Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun karena dia sudah melampaui batas. Wa qula lahu qawlan layyina. Berkatalah dengan lembut. Apa? La'allahu yatadzakkaru au yakhsha. Barangkali Firaun mau takut. Baik. Mengapa anak-anak muda kita mudah pacaran, malas ke masjid? Karena nggak ada khasyah. Rasa takut tidak ada. Baik. Jadi orang Amerika ini, jadi kalau dikasih Quran,
itu dia langsung lihat indeks, kan ada indeks tuh, A, B, C. Lihat huruf J, Jesus. Dia ingin tahu apa yang dikatakan dalam Al-Quran tentang Nabi Isa itu. Setelah mereka baca, kaget mereka. Karena nama Nabi Isa itu disebut lebih banyak daripada nama Nabi Muhammad SAW. Berapa Nabi Isa disebut dalam Quran? Ada yang tahu enggak? 25 kali. Inna mathala Isa kamathali Adam, sama dengan Adam. 25 kali. Right? The best woman siapa menurut Al-Quran? Maryam, Mary. Betul enggak? Enggak ada nama perempuan disebut Quran kecuali siapa? Maryam. Kisah Nabi Musa sebelum dia lahir sampai diangkat langit itu komplit dalam Al-Quran. Nabi Muhammad enggak ada dalam Quran, dalam sirah kan. Jadi kesimpulan mereka, kalau Quran ini karangan Muhammad, pasti the best woman Khadijah. Right? Kisah Nabi Muhammad nama lebih banyak, enggak. Ya. Sehingga mereka itu selama ini kan selalu bingung gitu. Is Jesus God? Kalau dia Tuhan, full God atau half God, bingung dia. Quran memberikan jawaban. Saya pernah ditanya, can you tell me one word? Coba terangkan kepada saya satu huruf, satu kata saja. Word Islam. Bilang Islam is solution. Islam ada solusi. What is your problem? Apa masalah itu? Quran is give solution. Right? Kemudian ada seorang namanya Gary Miller. Gary Miller ini orang tuanya ingin dia nanti jadi bishop. Bishop itu mengetuai para pastor. Waktu dia mau ngambil S3, dia mesti nulis tesis tentang perbandingan agama. Di antaranya dia mesti belajar apa? Al-Quran. Waktu lihat mukaddimah, Al-Quran diturunkan kepada Muhammad SAW. Said, I want to know this man. Saya ingin tahu Muhammad ini siapa. Maka dia baca sirah Nabi Muhammad SAW. Sebelum dia baca Quran, dia sudah yakin ini Quran dari Allah SWT. Kenapa? Kita ini kan baca sirah kan, tapi kita nggak pernah menganalisa. Misalnya kata dia, waktu Nabi hijrah ke Madinah, kan ngumpet di mana? Di Jabal Thor, di gua. Right? Waktu Quraisy menemukan gua itu, Abu Bakar lihat kaki-kaki mereka kan. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau mereka bungkuk, kita akan kelihatan, kan bunuh kita kan. Kita tahu ini sejarah kan, tapi kita nggak pernah menganalisa. Kata dia, kalau Muhammad bukan Nabi, pasti sama seperti Abu Bakar. Iya betul ya, kita mesti cari jalan keluar kemana ini. Rasulullah sudah calm, tenang. La tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan sedih, jangan takut, Allah bersama kami. That's the proof that Muhammad is prophet. Nabi Muhammad prophet. Right. Pernah juga orang Quraisy datang kepada orang Yahudi. Hey, kamu kan punya buku, punya kitab. Kita selalu ingin mengalahkan Muhammad, membuktikan Muhammad itu bohong. Kira-kira apa ya yang bisa kita buktikan? Kata orang Yahudi, tanya 3 pertanyaan. Kalau dia tidak bisa jawab, berarti bukan Nabi. Kalau dia jawab semua, bukan Nabi. Jawab 1, bukan Nabi. Kalau dia jawab 2, 1 nggak bisa, itu Nabi. Oh gembira. Ya, hey Muhammad, coba kisahkan kisah anak muda yang tidur 309 tahun. Yang kedua, kisahkan tentang raja yang menguasai timur dan barat. Yang ketiga, tentang ruh. Apa itu ruh? Kata Nabi, ghadan, tomorrow, besok. Besok datang lagi, Muhammad, mana jawabannya? I'm sorry, Jibril nggak datang. Nabi jangan tunggu jawaban dari Allah SWT. Sampai 15 hari. Sampai akhirnya orang Quraisy gembira.
Sampai disebarkan naik bahwa Muhammad sudah nggak nabi lagi, ditinggalkan sama Allah. Maka turun ayat wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala. Kata Allah, Allah tidak meninggalkan kamu Muhammad. Tapi Nabi nggak baca apa coba? Insyaallah. Jadi kata Nabi besok. Maka turun surat Kahfi kan, wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha'allah. Jangan bilang besok saya kerjakan, tapi pakai insyaallah di pelajaran. Dijawablah dalam surat Kahfi kan, tentang Ashabul Kahfi, tentang King Dzulkarnain kan. Kemudian qulir ruh min amri rabbi. Ruh itu adalah hanya Allah yang tahu. Berarti dua dijawab, satu enggak. Kata Gary Miller, kalau Muhammad bukan Nabi, ketika mereka bertanya, besoknya apa dia apa? Kasak-kusuk kan? Hey, do you know? Kamu tahu enggak? Cari informasi kemana? Mama tenang aja. Right? Akhirnya dia masuk Islam. Right? Setelah masuk Islam, dia dengan temannya naik kapal. Ya, di kapal itu dia buka Quran, baca Quran. Temannya belum Muslim. Hey, what's book katanya? Buku apa itu katanya? Quran. Subhanallah, Allah kalau kasih hidayah kadang-kadang dia hanya random saja buka, asal buka saja gitu. Dia pelaut. Waktu dibuka surat An-Nur, bicara tentang laut. Au kadulumatin fi barin lujjin yakshaw mawjun min fawqi sahab dulumatun ba'du fawqa ba'din. Bagaikan kegelapan di laut yang dalam. Ayat di kanan kiri gelap, kemudian dikelilingi oleh ombak dan sebagainya. Pertanyaan pertama kepada Gary Miller, hey, is Muhammad a sailor? Apakah Muhammad itu pelaut? Dia bilang boro-boro kan? Nabi itu nggak pernah lihat laut. Dari mana? Dari Mekah ke Madinah, nggak lihat Jeddah. Nggak pernah lihat lah laut. Dia bilang nggak ada orang bisa menerangkan tentang ini kecuali apa? Dia pelaut. Right? Kegelapan di laut yang dalam. Kalau Bapak berenang di pantai masih 100 meter masih kelihatan sama kita. Tapi kalau sudah dalam gelap. Karena matahari nggak bisa. Makanya ikan di bawah 1000 kaki nggak punya mata. Right? Maka Soviet Union pernah dia mencek itu betul. Semua yang diuraikan dalam Quran itu betul. Dan kalau Bapak kan kita lihat ombak di mana? Permukaan air kan. Kata Quran di bawah juga ada ombak, malah lebih tinggi lagi. Muhammad belum pernah menyelam. How did he know? Right? Coba kalau pulang nanti taruh air di ember, pukul kita. Kan ombak ya, dia di bawahnya. Temannya bilang, how did Muhammad know? Dari mana Muhammad itu tahu? Asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Right? Ada lagi seorang ateis, nggak percaya sama Allah. Dia punya teman Muslim namanya Zohir. He said, hey, there is no God. Ya ada Tuhan. Dr. Zohir, mabruk, congratulations, selamat. Loh kenapa? Paling tidak kamu sudah mengucapkan setengah syahadah kan, la ilah kan? There is no God, la ilah. Gitu. Kenapa kamu nggak percaya ada Tuhan? Habis lihat orang nyembah matahari, nyembah manusia, nyembah pohon. Ya betul, tapi kan mesti ada Tuhan yang benar. Saya bilang saya nggak pernah lihat, nggak pernah dengar. Bagaimana kalau saya sekarang menerangkan tentang the concept of God in Islam?
konsep ketuhanan dalam Islam. You can try, coba. Bacalah surat apa? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Untuk jadi Tuhan mesti apa? Ahad, the one, the only. As-Samad, semua menggantung kepadanya. Lam yalid walam yulad, enggak punya bapak, enggak punya ibu. Walam yakun lahu kufuwan ahad, and no one like unto him. Enggak ada seperti Allah Subhanahu wa taala. Dibilang, mari kita kumpulkan Tuhan-Tuhan yang ada di bumi ini. Apakah dia the one, the only atau apa? Buddha misalnya. Banyak orang kayak Buddha kan? Bukan Buddha di Mongolia. Jesus. Banyak di Jerman orang kayak Nabi Isa alaihissalam. Malah ada pernah jamaah tabligh pergi ke Argentina. Mukanya kayak Nabi Isa. Ya. Ya. Mukanya kayak Nabi Isa alaihissalam. Jadi apa namanya? Waktu dia ngambil buah-buahan, ini perempuan yang jualan panggil temannya, Jesus. Nabi Isa. Right? Jadi Nabi Isa nggak mungkin jadi Tuhan karena dia bukan the one, the only. Bukan Esa kan? Dia tanya, so what do you think? Gimana pendapat ente? Tetap nggak percaya? Karena saya nggak bisa melihat, nggak bisa dengar. Kalau engkau nggak percaya, bagaimana alam ini terjadi? Oh, gampang. Ada teori namanya Big Bang teori kan? Artinya apa? Langit dan bumi asalnya satu. Right? Setelah miliaran tahun terjadi apa? Ledakan Big Bang. Jadi planet, jadi matahari, gitu kan? Ditanya, siapa menemukan teori ini? Dibilang Hubble. Tahun 1929. Kalau saya katakan kepada kamu sekarang bahwa ada orang 14 abad yang lalu menemukan teori ini, what do you think? Impossible. Karena teori ini menjadi fact tahun 1970. Akhirnya dibacakan surat Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma. Tidakkah orang kafir tahu bahwa langit dan bumi asalnya satu kemudian dipecahkan? Dia bilang, that's in your book? Yes. Asyhadu Allah wa asyhadu anna Rasulullah. Karena tidak mungkin Muhammad yang hidup di masyarakat yang primitif, yang tidak ada ilmu pengetahuan, tahu tentang teori Big Bang ini. Subhanallah. Waktu saya belajar di Mesir dulu, itu tahu Fir'aun ya? Fir'aun semuanya ada 11. Disebut Ramses. Di tahun 1979 Fir'aun ini sakit. Sakit maksudnya kalau nggak dikasih obat itu matanya akan turun dikit telinganya. Mesir nggak punya obatnya. Maka dipanggillah tim dari Prancis dipimpin oleh Maurice Bucaille datang. Sebelum disuntik diambil sampel kan. Ramses yang kedua, Firaun yang kedua, ketika diambil sampel ditemukan banyak itu unsur-unsur garam. Yang lainnya nggak ada. Karena semua Firaun mati di mana? Di darat. Hanya Firaun yang kedua mati di laut. Kaget. Saya sama guide orang Mesir. Who's this? Oh, ini Firaun yang hidup zaman Nabi Musa yang ditenggelamkan. Wait a minute. Menurut Taurat, menurut Injil, menurut buku-buku tentang Firaun itu apa? Drowning, tenggelam. Tidak ada yang mengatakan tentang badan Firaun itu selamat. Semua itu mengatakan itu. Kata orang Mesir, ada lagi buku namanya Al-Quran. What is Quran? Apa Quran? Oh, itu bukunya orang Muslim katanya. Oh, oke. Dibaca dia. Surat Yunus ayat 90. Allah mengatakan, "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." This day, hari ini kata Allah, kami selamatkan badanmu. Karena ketika itu orang menganggap Firaun Tuhan.
Tuhan nggak mati, naik ke langit. Kata Allah, no, dia bukan Tuhan, ini badannya nih. Right? Kata Maurice Bucaille, wait a minute. Antara Muhammad dan Musa itu sekitar hampir 3.000 tahun. Right? How did Muhammad know? Dari mana Muhammad tahu? Kalau Muhammad baca Taurat, Injil dan sebagainya, menurut buku-buku ini semua Nabi Musa apa? Tenggelam. Nggak ada yang tentang badannya. Kaget dia. Ini buku ini lain gitu. Akhirnya dia belajar Al-Quran. Pergi ke Sudan ya, selama 5 tahun. Kemudian dia pulang ke Perancis. Dia baca Al-Quran dari awal sampai akhir, hanya ingin menemukan sebuah ayat yang bertentangan dengan sains. Nggak ditemukan. Akhirnya masuk Islam dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus sekarang bukunya diterjemahkan dalam 40 bahasa sekarang. Quran, Bible, and Science. Right? Ya, banyak sekali kisah-kisah tentang orang masuk Islam karena Al-Quran. Ya. Ada lagi, kemudian kita ini di Amerika ini kena banyak tantangan ya. Apalagi sekarang, tantangan LGBT dan sebagainya. Oleh karena itu, kita bangun masjid. Bagaimana untuk menarik anak muda mau ke masjid? Kan di mana-mana itu yang jadi masalah siapa? Anak muda, malas ke masjid. Makanya ketika ada seorang syekh pergi ke Kanada, kemudian dibawa ke beberapa masjid. Ustaz, ini dulunya gereja. Nangis si Ustaz itu. Ustaz, kenapa nangis? Mestinya gembira. Gereja jadi masjid. Dia bilang, kamu tahu kenapa gereja itu dijual? Jadi masjid. Karena mereka tidak mempersiapkan generasi untuk yang mengisi gereja itu. Ini masjid semua ini akan kosong nanti. Kalau anak muda kita nggak bina. Right? Kan setelah 30 tahun, 40 tahun kita sudah nggak ada kan. Kalau kita nggak didik anak kita, masjid juga kosong nanti. Sama seperti gereja. Right? Ya. Nah, kemudian jadi masjid itu, masjid yang saya misalnya, di masjid itu ada lapangan basketball, pingpong, badminton, right? Di depannya ada lapangan bola, ada restoran. Untuk apa? Kalau kita ngajak anak kita, yuk ke masjid yuk, malas dia. Yuk main basketball, main bola. Kita makan yuk, restoran, ada kantin sebagainya. Right? Jadi kita harus bisa menciptakan sesuatu, anak-anak itu merasa sense of belonging. Jadi cinta sama masjid itu. Karena di masjid itu bukan hanya untuk salat saja. Gitu kan. Dan alhamdulillah anak-anak kalau misalnya subuh nih, alhamdulillah saya punya anak juga situ. Itu anak-anak muda datang saat subuh. Right? Habis saat subuh apa? Mereka merojah Quran, kemudian main basketball, main apa-apa. Right? Jadi kita mesti menciptakan bahwa Islam itu fun. Apa fun itu? Gembira. Karena kadang-kadang anak-anak kita itu merasa Islam itu beban. Neraka gitu, beban. It's not fun. Takut. No, Islam is fun. Maka Nabi Muhammad SAW ketika sampai di Madinah ada lagi apa? Di situ ada perayaan. Kata Nabi, inna lidinil fusah. Agama kita juga ada perayaan. Kan gitu. Right? Jadi anak muda sekarang ini kebanyakan intellectually weak, lemah. Pengetahuan agamanya lemah. Spiritually iman juga lemah. Makanya mudah digoyahkan oleh Facebook, oleh Instagram. Mudah sekali karena nggak di-equip, nggak dipersiapkan sama kita. Right? Coba kita lihat surat Al-Imran. Right? Seorang perempuan namanya Hannah. Dia lama enggak hamil, ketika hamil, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara
fataqabbal minni. Subhanallah, anak belum lahir sudah punya visi. Ya Allah, saya akan dermakan apa yang ada di perut saya ini ya untuk kamu. Dia ingin punya anak laki-laki untuk membebaskan Yerusalem dari kungkungan Romawi ketika itu. Tapi ketika lahir ternyata perempuan, Siti Maryam. Dia terima, nggak marah. Wa inni sammaituha Maryam. Aku kasih nama siapa? Maryam. Maryam artinya abidah, dia orang yang rajin ibadah. Wa inni u'iduha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Didoakan agar supaya dia enggak disentuh sama setan. Makanya bayi yang enggak lahir ketika enggak nangis ketika lahir itu Siti Maryam. Enggak dipukul sama setan. Lain visi apa lagi? Nama yang baik, kemudian doa. Maka jangan lupa tiap hari kalau kita innaka hamidum majid, doakan anak kita. Baik. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Kemudian kadang-kadang anak kita sudah dididik di rumah dengan baik, tapi disekolahkan di sekolah yang tidak mendukung mereka, jadi rusak, kan? Makanya Hannah titipkan Maryam pada siapa? Wa kaffalaha Zakaria, titipkan kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Subhanallah. Jadi komplit. Visi, nama yang baik, doa, dan disekolahkan di sekolah yang baik. Maka jadi kadang-kadang orang itu minta sama Allah sesuatu, Allah kasih lebih. Dia minta apa? Seorang mujahid. Tapi dari Maryam lahir siapa? Nabi Isa alaihissalam. Bukan mujahid aja, Isa alaihissalam. Right? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap Zakaria masuk ke mihrab. Apa mihrab itu? Kayak musola, tempat ibadat khusus. Wajada indaha rizqa, ditemukan makanan. Right? Marah situ Nabi Zakaria. Qala anna laki hadha. Siapa yang bawa makanan ini? Ini penting sekali ya. Jadi kalau kita punya anak, misalnya kita punya anak gadis, tiba-tiba pulang pakai kalung. Oh, jangan bilang, wow bagus sekali. Siapa yang ngasih kalung itu? Kebanyakan orang tua itu nggak memperhatikan apa yang dia lihat di Facebook, apa yang dibaca. Kadang-kadang too late, anak sudah jauh dari agama, baru dia tahu. Ayah orang tua masih perhatikan. Maka Nabi Zakaria marah itu untuk kita. Right? Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah. Allah sengaja membuat pendahuluan karena Nabi Maryam nanti akan melahirkan apa? Seorang bayi tanpa suami. Dimulai dari sini. Jadi kalau Allah segala apa-apa yang Allah inginkan bisa kan. Hunalika da Zakaria rabbah. Immediately langsung Nabi Zakaria doa. Padahal sebelumnya sudah doa juga. Tapi ketika melihat mukjizat ini atau karamat ini, artinya ya Allah, saya tahu istri saya sudah mandul, saya sudah tua, nggak mungkin. Tapi bagimu tidak ada yang tidak mungkin. Makanan aja datang nggak ada yang bawa kan gitu. Lain. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Allah kasihlah kami keturunan yang baik. Makanya jangan minta anak sama Allah. Kadang-kadang kita kasih anak jadi pusing. Minta apa? Anak yang soleh. Apa doa Ibrahim? Rabbi habli minas solihin. Gitu kan? Kemudian Allah menjawab, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Nabi Zakaria masih berdiri. Fanadatul malaika, malaikat memanggil dia. Wa huwa yusalli, ketika salat fil mihrab. Right? Jadi apa yang klik sama Nabi Zakaria sekarang? Apa kekurangan dia selama ini? Nggak punya mihrab. Maka kenapa Allah mengulangi lagi? Qaimu yusalli fil mihrab. Berarti ini untuk kita. Kita harus punya mihrab. Kalau kita punya rumah,
rumah kita banyak kamarnya misalnya, satu untuk itu musola, nggak ada apa-apa, nggak ada sejadah, Quran. Karena dalam hidup ini kita mesti ada, bahasa Arabnya al-khulwah, hidup menyendiri, tinggalkan dunia ini. Right? Nabi Muhammad SAW ketika umur 39 tahun, apa hobinya? Khulwah di gua Jabal Nur kan, sendirian. Right? Jadi kadang-kadang kita tinggalkan Facebook, WA semua, sejam 2 jam bersendiri sama Allah SWT. Right? Makanya Allah SWT langsung mengkabulkan doa Nabi Zakaria karena dia berdoa di tempat yang sesuai dengan keinginannya. Right? Nah, di Amerika saya dengar ada 2 orang itu. Ada orang yang merasa agama itu beban, jadi berat. Suruh salat malas, bangunkan subuh berat. Ada lagi anak-anak muda yang merasa agama itu adalah hadiah, gift from Allah Subhanahu Wa Taala. Right? Sebelum saya teruskan tentang Nabi Zakaria tadi. Jadi ada Dr. Abdullah Idris, dia ceramah untuk Muslim non Muslim. Ada seorang perempuan sudah kawin 20 tahun nggak punya anak. Kata dokter dua-duanya ada masalah. Ketika mendengar kisah Zakaria ini, harapannya timbul lagi. Maka dia ke depan, dia bilang, dari mana saya bisa dapatkan kisah itu? Akhirnya oleh anak-anak muda namanya MSA dikasih Quran. Perempuan-perempuan itu dikasih Quran. Terus pulang dia. Setelah 10 tahun, Dr. Abdullah Idris diundang lagi. Habis ceramah, ada perempuan pakai hijab. Dia bilang, do you remember me? Katanya, kamu ingat saya enggak? Of course dia lupa kan. Ini saya yang dulu nanya tentang kisah Zakaria. Oh iya, ini anak saya 2 katanya. Allah. Right. Saya juga gitu, saya tuh dikasih anak setelah 14 tahun menikah. Alhamdulillah, kembar, laki perempuan. Jadi waktu saya kasih tahu sama orang Amerika, oh, you did buy one get one free kan ya. Satu free. Right? Nah, ada seorang anak itu dia di sana adanya homeschooling. Di sana ada nggak homeschooling? Sekolah di rumah. Anak saya sekolah di rumah dulu. Karena kita takut lingkungan kan. Karena di sana di SMA orang ciuman biasa, peluk-pelukan anak-anak muda. Gitu kan. Jadi anak sudah homeschooling. Waktu dia mau SMA kelas 2, bilang, ayah, saya ingin masuk ke public school. Ayahnya kaget. Nanti gimana hafalanmu? Dia hafal Quran. Ayah, Allah kasih ayah saya hadiah. Give me gift. I want to share hadiah saya dengan orang lain. Akhirnya dia masuk 2 tahun dia. Waktu wisuda itu ada 14 anak muda Amerika masuk Islam. Kata orang ini. Karena lihat ini orang lain. Orang pacaran, main ngomong kotor, dia istiqomah. Pengaruhnya. Datang dulu ya. Silakan. Tutup sudah. Tutup atau Oke. Kalau gitu gini aja, saya tutup aja ya. Yang habis adzan 5 menit saya tutup ya. Ya. Yang terakhir adalah faktor yang membuat orang masuk Islam. Orang Amerika yang masuk Islam kebanyakan dari ujung rambut ke kaki itu Muslim. Jadi melihat kayak Quran berjalan. Gitu, kebanyakan banyak anaknya akhirnya yang ikut masuk Islam. Right? Kenapa? Karena mereka ketika masuk Islam seperti menemukan mutiara, takut kehilangan. Jadi ada seorang dia masuk Islam, kemudian datang sama saya, ibu saya sakit. Kenapa kamu nggak menjenguk dia? Oh, dia bukan Muslim. Disangkanya kalau sudah masuk Islam putus hubungan dengan orang kafir. Bilang enggak.
Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Meskipun orang tuamu bukan muslim, tetap kamu harus bakti. Ditelepon dia, itu ibunya di Chicago, sekitar 4 jam naik pesawat. Orang Amerika kalau masuk Islam pakai kopiah gini. Jadi ibunya buka, namanya, "Are you Smith?" I said, "No ma'am, my name now Muhammad Abdullah." Nama saya sekarang Muhammad. Kaget ibunya. "Are you Muslim?" Kuliah. Oh, marah. "Kenapa kamu ikut agama teroris?" Kata. Right. Pokoknya diceramah tentang kejalan Islam. Kata Smith bilang sama saya, ini nggak bisa saya ngomong tentang Islam sama ibu saya. Dia sudah di brainwash sama media, gitu kan. Jadi selama seminggu dia tinggal sama ibunya, dia hanya berkhidmat sama ibunya, bersihkan rumah, masak, right. Kemudian kalau salat, waktu salat, "Mak, boleh saya salat lagi salat." Jadi setelah 2 minggu, ibunya manggil, "Smith, kesini," katanya. "Dulu kamu waktu kecil, ayahmu suka bawa kamu ke gereja. Tapi gereja nggak merubah hidupmu. Kamu waktu dulu habis jadi waktu di kuliah, kalau pulang ke rumah mabok sering, gitu kan. Tapi sekarang kamu terbang dari Seattle ke Chicago. Kenapa?" katanya. Karena Smith ini punya saudara di Chicago, laki perempuan, nggak ada yang datang, paling ngirim bunga saja. Dia bilang, "Mam, inilah Islam. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Setelah Allah menyuruh untuk menyembah Dia, berbaktilah kepada kedua orang tua. Right? Mak tahu apa yang dikatakan oleh Muhammad? Ridallah fi ridal walidain. If I please you, I please Allah. Kalau saya mendapat keridhaan Allah, kamu tidak ridho, saya akan masuk surga. Akhirnya Smith, what I have to do if I want to be like you? Kalau saya ingin seperti kamu, apa yang mesti saya lakukan? Kata Smith, "Are you sure, Mom? You said the terrorist religion." I said, "No, it changed your life." Akhirnya malam itu dia syahadat, "I bear witness there is no God but Allah and Muhammad bin Allah." Karena gembiranya waktu itu belum ada HP, telepon biasa, telepon saya dia, panggil saya imam, katanya. "Ada apa malam-malam?" "Ma imam, ibu saya kira meninggal, she's Muslim." Masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Karena melihat Islam pada diri Smith. Dari mungkin, ya. Jadi itulah beberapa faktor yang membuat kenapa orang Amerika masuk Islam. Yang mudah-mudahan dengan kisah-kisah ini bisa membangkitkan kita, insyaallah, untuk semangat lagi membaca Al-Quran dan juga berakhlak dengan akhlak Islam, insyaallah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sangat menarik tapi